Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam alhamdulillahi wabarakatuh. warahmatullahi rabbil alamin. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk menelaah surat Al-Baqarah ayat 221. Ini Suaranya agak keras sedikit, Ustaz. ya, pada pagi hari ini kita mencoba untuk menelaah surat Al-Baqarah ayat 221 ya, yang berkaitan dengan pernikahan di lain agama ya, atau pernikahan lain akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkata sebagian ulama atau ahli tafsir ada sebab nuzulnya. Jadi ada seorang pemuda muslim ya yang tertarik ya dengan seorang wanita yang kebetulan wanita ini orang musyrik ya, artinya belum masuk Islam. Nah, turunlah ayat ini ya yang barangkali melarang pemuda tersebut untuk melanjutkan niatnya. Nah, setelah turun ayat ini, langsung si pemuda ini mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita yang barangkali tertarik kepadanya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikat ya. Ini khitabnya, arah pembicaraannya atau larangannya langsung kepada laki-laki. Wahai laki-laki muslim, janganlah kamu atau kalian menikahi wanita yang musyrik, wanita musyrikah, hatta yu'minna, sampai mereka itu masuk Islam atau beriman. Kemudian wala amatu mu'minatun, hamba sahaya wanita ya, hamba sahaya budak ya. Budak wanita tapi dia muslimah atau mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu ya banyak sekali hal-hal yang membuat kamu tertarik kepadanya, ajabatku ya. Jadi meskipun mereka itu atau dia itu membuat kamu tertarik ya, mungkin karena kecantikan, mungkin karena status sosial, mungkin karena kekayaan, mungkin karena jabatan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang membuat laki-laki tertarik ya. Allah mengatakan budak hamba, sekalipun hamba tapi dia muslimah, itu lebih baik kau nikahi daripada wanita musyrik, meskipun dia itu banyak hal-hal yang menarik untukmu, apa hartanya dan sebagainya. Kemudian wala tunkil musyrikin. Nah, ini khitabnya atau arah pembicaraannya atau arah larangannya itu kepada para wali. Wahai para wali ya, para wali ya bisa jadi itu bapaknya, bisa jadi pak D-nya, pamannya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi kakak lakinya yang tertua, atau adiknya laki-laki yang sudah dewasa, atau anaknya
Ya kan maksudnya walinya bagi wanita itu yang mau menikah. Wala tunkul musyrikin, wahai para wali, janganlah kalian menikahkan putrimu dengan orang musyrik. Nah, kalau tadi khitabnya arah perintahnya langsung kepada laki-laki, tapi sekarang arah khitabnya, larangannya kepada para wali. Wahai para wali, janganlah kalian menikahkan putrimu dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka itu masuk Islam. Wala abdum mu'min, ya, wala abdum mu'min, hamba sahaya laki-laki tetapi dia itu beriman, khairun, itu lebih baik kau nikahkan ya putrimu dengan dia daripada orang musyrik, walau a'jabakum, meskipun si musyrik tadi mempunyai banyak hal-hal yang membuat kamu tertarik, seperti hartanya, jabatannya, status sosialnya, nah, kemudian ketampanannya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang membuat wanita tertarik, ya. Walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu kata Allah mengajak kepada neraka. Allahu yad'u ilal jannah, sementara Allah mengajak kepada surga. Wal maghfirah, dan juga ampunan dengan izinnya Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu mengambil pelajaran. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi bahwa ayat ini ada sebab nuzulnya. Jadi ada seorang pemuda muslim yang tertarik dengan seorang wanita musyrik, ya. Mungkin dia punya harta, mungkin dia atau cantik dan sebagainya. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang melarang. Ya. Nah, tadi disebutkan bahkan hamba sahaya wanita budak itu asalkan dia mukmin itu lebih baik ya dinikahi daripada wanita tapi dia musyrik atau non Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal masalah menikahi ya ada empat macam. Pertama, laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah, wanita musyrik. Ya, musyrik itu penyembah berhala. Ya, kita tahu bahwa kufur itu ada dua, ada musyrik, ada ahlul kitab. Ya, orang musyrik ini ya seperti Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Majusi, ya pokoknya agama selain ahli kitab itu musyrik. Ya, itu musyrik. Yang dimana sumber agama aslinya itu bukan dari langit. Ya, adapun kufur yang kedua itu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, jika orang mukmin pemuda laki-laki menikah dengan orang musyrik, ya, yang Buddha Hindu itu haram, itu secara ijma' para ulama. Ya. Yang kedua wanitanya muslimah, laki-lakinya musyrik. Nah, jelas itu juga haram. Ya, dalam laki-lakinya muslim aja itu tidak boleh, apalagi terbalik. Ya, jelas itu lebih haram lagi. Nah, yang ketiga wanitanya muslimah, kemudian laki-lakinya ahlu kitab. Nah, seperti yang terjadi di artis Indonesia ini. Nah, jelas itu juga boleh. Ya, jadi wanitanya muslimah tapi laki-lakinya adalah kafir, mau ahli kitab, mau musyrik, ya itu juga tidak boleh. Nah, yang keempat, lakinya muslim tapi perempuannya ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Kita ulangi, yang keempat, lakinya muslim tapi perempuannya ahlu kitab. Dalam hal ini para ulama berselisih. Ya, ada yang mengatakan itu haram juga berdasarkan ayat ini.
Ya, karena ini meliputi semua karena pada dasarnya ahlu kitab juga musyrik ya, karena dia menganggap Isa sebagai Tuhan, itu juga musyrik sebetulnya. Nah, tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, khusus untuk pemuda ahlu kitab itu ada teks ayatnya yang menyebutkan itu dibolehkan, seperti di dalam surat Al-Maidah itu. Jadi mereka mengatakan bahwa surah Al-Baqarah ini am ya, tapi dikhususkan oleh surat Al-Maidah ayat 7 kalau tidak salah, kalau bukan ayat 8. Di situ disebutkan bahwa makanan atau sembelihan mereka ahlu kitab itu halal, demikian juga wanita mereka ya juga halal bagi kalian untuk menikahinya. Tapi di sana disebutkan bahwa tidak semuanya dihalalkan. Jadi jika yang dihalalkan itu adalah mereka yang baik-baik ya. Artinya yang yang dikenal dengan keluarga baik-baik ya, mungkin maksudnya itu ya tidak seperti orang Kristen yang lainnya itu yang mungkin barangkali sering gonta-ganti pacar dan sebagainya. Itu yang baik-baik. Ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan, itu dalam ayat bahwa kalian boleh menikahi dia, tapi orang-orang yang selalu menjaga kehormatan ya, yang tidak punya pasangan, tidak punya pacar, tidak punya gonta-ganti pacar dan sebagainya. Ya, jadi tidak mutlak dibolehkan begitu ya, tidak, tapi ada ihsan itu artinya yang biasa menjaga diri. Nah, Ibu dirahmati subhanahu wa ta'ala, jadi 3 hal itu disepakati para ulama itu tidak boleh. Satu masalah itu diperselisihkan ya. As-sahih di sini ya Allah alam ya, secara hukum itu boleh saja, tetapi sebaiknya itu jangan ya, sebaiknya jangan, meskipun itu dibolehkan, tapi afdalnya jangan, karena ditakutkan nanti ya anaknya terpengaruh ya, ikut ibunya. Nah, atau mungkin bisa jadi laki-lakinya ikut istrinya gitu, sehingga dia pindah agama ya. Jadi ini fenomena yang biasa kita lihat sekarang ini, terutama di dunia keartisan ya, dimana sekat agama itu menjadi tipis ya, menjadi lembut, menjadi lembek, menjadi lunak ya, padahal ini sangat berbahaya ya, terutama jika perempuannya itu muslimah ya. Kadang-kadang karena panggilan keartisan, panggilan karir dan sebagainya, nah, sehingga dia rela menjual agamanya. Ini sangat berbahaya. Jadi ini khususnya bagi para wali ya, bahwa ya menikahi laki-laki ya yang non muslim itu diharamkan. Nah, dasarkan itu. Nah, hatta yu'min, ay la tatazawwaju hatta yu'min ya. La tatazawwaju hatta yu'min. Nah, janganlah kalian hai para laki-laki menikahi orang musyrik. Musyrik di sini Bapak Ibu ya, bisa jadi orang musyrik sudah asalnya dia musyrik ya. Atau orang yang mengaku muslim ya, orang mengaku muslimah ya, tetapi kesehariannya itu musyrik. Kesehariannya dia melakukan perbuatan yang kesyirikan. Seperti contoh, umpamanya dia percaya akan ada istilah zat, ada penjaga selatan, umpamanya penjaga atau dengan ratu laut selatan, dia percaya itu. Nah, itu musyrik juga. Ya, pokoknya syirku bi rububiyah istilahnya ya. Jadi jika ada keyakinan bahwa ada zat yang lain selain Allah, atau ada pihak yang lain selain Allah yang bisa ya menurunkan hujan, yang bisa menurunkan gelombang, yang bisa memerintahkan gunung untuk meledak, untuk meletus ya, bisa memerintahkan ombak untuk bergelombang, bisa memerintahkan bumi untuk gempa ya. Kalau ada keyakinan bahwa ada pihak yang lain selain Allah yang melakukan itu syirik sebetulnya
Jadi hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Jadi karena kesyirikan itu ya kepercayaan itu tadi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu banyak sekali macam-macam perbuatan di mana orang itu bisa disebut syirik atau terpapar dalam kesyirikan, ya, terpapar dalam kesyirikan. Ya, jika dia sudah meyakini ya sesuatu perkara di mana perkara itu menyalahi tauhid, ya seperti tadi yang saya sebutkan, percaya akan adanya roh yang bisa merubah matahari, percaya kepada dewa yang bisa memerintahkan bumi untuk gempa dan sebagainya. Nah, jika ada keyakinan ada pihak yang lain selain Allah yang bisa lakukan itu, nah itu sebetulnya masuk kesyirikan. Meskipun dia orang mukmin. Ya, karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka sirnalah semua amal kebaikanmu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Di sini Allah menyebut kata wala ammatun, ini pakai lam, ini takkid bahwa imrah, wanita mukminah itu lebih baik, meskipun mereka itu budak, lebih baik dinikahi daripada orang musyrik, meskipun mereka itu banyak hal-hal yang membuat kita tertarik. Ya, nah, ulaika duna ilan nar tadi disebutkan karena mereka itu mengajak kepada neraka. Nah, sementara Allah itu mengajak kepada surga. Ya, nah, kenapa kita ini dilarang itu tadi? Kenapa kita dilarang itu menikah dengan lawan jenis? Menikah dengan lawan akidah atau lain akidah? Ya, itu tadi. Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu mengajak kepada neraka, sementara Allah itu mengajak kepada surga. Nah, adapun kenapa dibolehkannya seorang laki seorang laki menikahi ahli kitab, ya seperti dalam surat Al-Maidah itu, ya meskipun afdolnya itu sebetulnya tidak melakukan, tapi secara hukum itu boleh, ya dengan syarat tadi wanita itu baik-baik, bukan seperti kaum Nasrani yang lainnya, ya tapi dia orang selalu menjaga kehormatan. Ya. Nah, kata para ulama, ya hikmahnya adalah karena laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, dengan harapan dia itu ketika nanti menikah dengan lain akidah, ya maka dengan harapannya dia nanti bisa mengislamkan. Nah, ya jadi karena wanita laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, ya dengan harapan dia bisa mengislamkan istrinya itu, mengislamkan istrinya. Nah, tapi kalau memang kondisi laki-laki ini dari segi sosial, dari segi ekonomi mungkin melemah, nah ini bahaya, jadi rawan, ya bisa jadi nanti dia malah ikut istrinya, takutkan seperti itu. Nah, kejadian itu pernah terjadi di zaman sahabat, kalau nggak salah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendapati seorang sahabat yang menikahi wanita ahli kitab. Ya, langsung Umar itu marah itu. Ya, beliau pengen supaya dipisahkan itu. Ya, tapi sahabat yang bersangkutan tidak mau. Kemudian dia membacakan ayatnya itu. Ya, membacakan ayatnya bahwa Allah itu membolehkan. Ya, jadi surat Al-Maidah yang membolehkan itu adalah surat termasuk surat yang terakhir turun. Jadi ayat yang surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Nah, sementara ayat yang kita baca ini itu turunnya sudah lama. Jadi lebih dulu dia turun, lalu nanti setelah beberapa tahun turunlah surat Al-Maidah yang mengisyaratkan dibolehkannya menikahi wanita-wanita ahli kitab dengan syarat yaitu orang baik. Ya. Wala tangkum musyikat. Ya.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita menjaga ya generasi kita, bahwa betapa keyakinan yang berbeda itu membawa dampak ya, karena keyakinan berbeda itu kan memisahkan keluarga sebetulnya ya, karena orang beda agama itu tidak boleh jadi wali ya, nggak boleh jadi wali, kemudian tidak boleh saling mewarisi, ini tidak boleh dalam Islam begitu. Kemudian ketika dia meninggal ya, maka dia tidak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim ya. Ini memang beda agama ini sangat-sangat dampaknya itu, implikasi hukumnya itu menyebar ya. Jadi seperti dia tidak mewarisi, coba bayangkan dia suami istri kan, tapi kalau dia baik lain agama ya tidak mewarisi ya, suaminya tidak mewarisi istrinya, istrinya tidak mewarisi suaminya ya, kalau dia beda agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim ya, meskipun dia suami istri itu tidak, dalam Islam tidak boleh saling mewarisi ya. Kemudian tidak boleh juga dia menjadi wali, seumpamanya ada seorang laki ya, dia itu saudara tertua ya, laki-laki, dia punya adik. Nah, karena satu dan lain hal kakaknya itu murtad ya, kayaknya murtad. Nah, sementara orang tuanya sudah meninggal umpamanya. Nah, adiknya yang muslimah ini ya, dia si laki-laki itu nggak boleh menjadi walinya, hanya dia non muslim itu tadi ya. Siapa walinya ya? Wali hakim ya. Jadi memang perbedaan akidah ini implikasinya tidak main-main ya, tidak ada saling mewarisi, kemudian tidak ada saling wali ya, belum lagi nanti ketika dikubur itu tempatnya harus dipisah ya. Tidak boleh disatukan dengan di pekuburan kaum muslimin ya. Pernah terjadi ya, saya pernah lihat juga itu kuburannya ya, yang terjadi di Sidoarjo kalau tidak salah, itu ada orang non muslim ya, putra seorang pendeta, tapi Cina ini memang Cina Jawa, Sidoarjo kalau nggak salah, Pasuruan. Dia kuliah di Amerika, si laki-lakinya ini kuliah di Amerika ya. Ternyata dia ketika dalam studinya di Amerika itu dia masuk Islam ya, dia di Amerika ini, dan meninggal di Amerika ya. Taruhlah namanya David ya, mungkin setelah masih namanya Daud gitu atau Abdullah. Jadi bapaknya itu di Indonesia pastor, ibunya juga biarawati apa itu. Nah, dia sekolah di Amerika, masuk Islam di Amerika. Nah, kemudian orang tuanya minta pulang orang tuanya, bawa pulang. Nah, dia udah masuk Islam. Sampai di tanah air itu pihak majelis ulama ya dengan keluarganya itu bersih tegang, ini dikuburnya di mana ini ya, soalnya dia udah masuk Islam ya, seharusnya kan dia dikubur di pekuburan orang Islam, tapi orang tuanya tidak mau. Oh, ini putra saya, ini saya yang membiayai hidupnya, saya mengirimnya ke sana gitu. Jadi orang tuanya tuh pengen dia itu dikubur di keluarga sesama Nasrani itu. Nah, bersih tegang ini salah tempatnya mau dikubur di Pasuruan itu, di pekuburan Cina. Nah, kemudian negosiasi ya, akhirnya disepakati bahwa MUI ya merelakan dia dikubur di pekuburan itu, tapi dipagari sekelilingnya, kemudian ditulisi kata syahadat itu loh, bahwa ini khusus
bahwa ini kuburannya dia bukan apa namanya, dia bukan seperti penghuni kubur yang lain, ya dia orang Islam itu. Hanya disepakati begitu. Saya pernah lihat di kuburan itu. Akhirnya di kubur itu semuanya orang Kristen itu tanda salib kecuali dia. Dia ada pagarnya sendiri, kemudian ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kejadian. Ya. Jadi apa namanya, orang tuanya itu bersitegang, dia ngotot ingin menguburkan putranya itu di kuburan keluarga yang sesama non muslim itu yang tanda salibnya. Nah kita maunya dia dikubur di makan muslim karena dia sudah masuk Islam. Orang tuanya tidak mau, akhirnya dinegosiasi, akhirnya disepakati direlakan dikubur di tempat mereka, tapi dia dipagari dengan ada tanda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai tanda bahwa ini kuburannya orang Islam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sekali lagi perbedaan keyakinan itu implikasi yang tidak gampang ya. Tidak boleh dia saling mewarisi ya, menjadi wali ya. Nah, ada lagi kejadian ini juga terjadi apa namanya? Orang Sidoarjo, dia tapi orang Jawa. Ya, orang Jawa. Kalau nggak salah sempat mahasiswa saya dulu. Mahasiswi ya, dia sekolahnya itu di UMM sini ya, UMM sini. Dia fakultasnya ekonomi apa hukum itu. Nah, dia sekolahnya orang Kristen asalnya. Kemudian dia bersama dengan teman-teman di UMM yang kebanyakan orang muslim tentunya. Kemudian dia masuk Islam. Nah, bapaknya dia di Sidoarjo itu juga non muslim dan termasuk pastor lah gitu. Nah, kemudian dia ini ingin menikah dengan sesama mahasiswa. Maksudnya Fai. Nah, Fai dari Ponorogo ini. Nah, akhirnya ya itu tadi bersitegang lagi ya, suaminya istri apa bapaknya itu tidak mau bapaknya merelakan putrinya itu menikah dengan orang Islam, tapi putrinya ini sudah masuk Islam ya. Akhirnya ya kita laporkan ke Departemen Keagamaan bahwa ini anak sudah masuk Islam, nggak boleh orang tuanya itu menjadi wali ya. Akhirnya ya di apa namanya, di walinya wali hakim ya, walinya wali hakim, sehingga pernikahan itu tetap dilanjutkan meskipun ya orang tuanya itu tidak setuju ya. Karena kalau udah tidak setuju kan ini kan sudah lain agama. Jadi kalau sudah lain agama itu berarti kewaliannya itu terputus ya. Kewaliannya terputus, tapi kalau untuk berbuat baik itu tidak masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini Al-Qur'an juga menjelaskan, jika kedua orang tuamu, kata Allah, memaksamu untuk pindah agama atau memaksamu untuk masuk ke agama mereka, kemudian dia itu non muslim, fala tuti'huma, kata Allah, maka jangan kau taati. Jadi kalau masalah keyakinan jangan, fala tuti'huma. Tapi setelah itu Allah berfirman wasahibuhuma, tetapi tetap engkau wahai anak bermuamalah dengan baik. Artinya bergaul dengan baik dengan orang tuamu meskipun dia non Islam. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, bergaulah dengan dia dengan pergaulan yang baik ketika di dunia. Ya. Tapi kalau urusan yang agama jangan. Nah, di sini jadi seseorang anak yang menolak pindah agama dari orang tuanya itu tidak disebut dengan durhaka ya, dia malah justru sebaliknya, dia malah melakukan suatu ketaatan ya, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada makhluk, maksiat kepada khaliq ya. Tentu murtad itu maksiat, jadi pindah agama dari Islam ke kufur itu maksiat kepada pencipta, maksiat kepada Tuhan ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun itu orang tua yang menyuruh itu dan sementara itu adalah pindah agama, maka itu tetap ditolak
ya, karena ini berkaitan dengan agama. Ini ada maksiat kepada pencipta, maksiat kepada Allah ini, maka harus ditolak itu. Sekalipun itu dari orang tua. Ya. Tapi kalau masalah pergaulan yang lain seperti muamalah itu tidak masalah, ya, tetap dihormati. Ini ada yang bertanya, ada teman perempuan yang menikah dengan non muslim, tapi dia tetap muslim dan alhamdulillah anak-anaknya semua ikut ibunya muslim. Teman tersebut berharap kelak suaminya ikut muslim, tapi qadarullah sebelum masuk Islam suaminya sudah meninggal. Apakah teman perempuan tersebut masih dihukumi dosa karena telah menikah dengan beda agama? Wah, ini ya, ini berarti kasus nih ya. Jadi seharusnya dulu itu sejak dia menikah itu tidak boleh sebetulnya. Ya, ini mudah-mudahan kasus yang terakhir ya. Nah, mudah-mudahan dia segera bertaubat si wanita ini ya. Karena ini betul-betul suatu pelanggaran berat tentunya, karena dia melanggar hukum Allah ya, karena sudah nyata-nyata para ulama Al-Qur'an sudah menyatakan bahwa wanita yang muslimah itu nggak boleh ya dinikahi dengan orang kafir itu ya, karena itu sudah dikat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikin. Jadi Allah lebih tahu tentang urusan kita dengan kita sendiri. Jadi Allah itu lebih tahu dengan ayat-ayatnya, dengan makhluknya ya. Ya, meskipun ini katanya dia tetap muslimin dan anak-anaknya katanya alhamdulillah muslimin, tetapi dia telah melanggar ya. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan ini ya, selalu ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran dia itu ya, karena suatu kasus itu tidak dilihat dia hasilnya, tidak ya. Sama dengan umpamanya begini, kita umpamanya ingin pengobatan alternatif ya, alternatif tapi melanggar hukum. Kita datang ke tukang dukun umpamanya untuk menghilangkan obat, jangan dilihat hasilnya ya, tapi lihat sebelum ke tukang obatnya itu benar apa tidak, ini cara pengobatannya benar apa tidak. Jadi di dalam menghukumi sesuatu itu jangan dilihat hasil baik buruknya, tidak, tapi lihat permasalahannya itu boleh apa tidak ya. Seperti orang tadi mau pengobatan alternatif ya, karena mungkin sudah berbagai macam ke dokter dia nggak bisa, akhirnya dia datang ke dukun, kan tidak boleh. Mungkin dia mengatakan dia sembuh, nah dia sembuh namanya. Apakah itu bisa ditoleransi? Apakah bisa ditoleransi? Tidak bisa, karena yang menjadi patokan bukan kesembuhannya, tapi sebelum dia datang ke berobat itu yang jadi persoalan ya. Sama dengan tadi ini, jangan dilihat bahwa dia katanya tetap Islam, anaknya muslim, tidak. Bukannya dilihat, yang patokannya adalah ketika dia sebelum menikah itu boleh apa enggak. Karena masalah diharamkannya muslimah itu menikahi laki-laki itu sudah ijma para ulama. Ini tentu pelanggaran berat ini dilakukan oleh wanita ini, maka segera dia bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya ya. Wallahu a'lam. Ya. Karena itu beda agama ini tadi sudah saya bilang bahwa jika wanitanya itu muslimah, kemudian laki-laki itu non muslim, apapun dia, apakah dia musyrik, apakah dia ahli kitab, itu tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh ya, karena hukumnya sudah seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wala tunkul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdu mu'minun khairum min musyrikin ya. Ya, walau ajabakum, ada kata-kata walau ajabakum, meskipun pada diri orang kafir itu banyak hal-hal yang menarik ya, mungkin di antara yang menarik itu mungkin sifatnya baik, kerabatnya baik, itu hal yang menarik juga sebetulnya, tapi Allah lebih tahu kan itu ya. Jadi Allah tadi mengatakan walau ajabakum, meskipun dia itu menurut kamu baik ya, membuat kamu tertarik, apakah mungkin karena hartanya, apakah mungkin karena jabatannya, atau mungkin karena ada wataknya, sifatnya baik, tapi selama dia tuh non muslim itu enggak. Selama dia non muslim, sekali lagi non muslim, kufur, itu yang membatasinya itu ya. Jadi ini saya kira sudah terjadi ya, mudah-mudahan si wanita ini segera taubat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang telah lalu ya. Anaknya ya
tidak disebahkan kepada bapaknya memang kalau ada anak-anak itu. Oke, ada pertanyaan lagi, mohon maaf ini. Ustaz, hampir sama kasusnya karena pernikahan lain agama, satu keluarga akhirnya ikut agama ayahnya yaitu Katolik. Nah, ini dia. Namun istrinya tidak pernah ke gereja, yang juga tidak melaksanakan sholat. Satu saat mau meninggal, beliau berpesan tidak dimakamkan secara Islam. Wah, ini sudah ini. Ya. Jadi si wanita ini katanya tetap dia muslimah, tapi nggak sholat. Ya apa gunanya Bapak Ibu? Orang muslimah tapi nggak sholat. Jadi sudah suaminya non muslim, ya, udah ayahnya ikut Katolik lagi, ya berarti kan itu sudah akibatnya. Kemudian dia nggak pernah sholat. Nah karena itu tadi kan pergaulannya tadi dengan suaminya itu, ya mungkin dia meninggal sampai dia meninggal sholat, bahkan dia berpesan supaya tidak dimakan secara Islam. Jelas ketika dia tidak melaksanakan sholat, dia sebetulnya sudah kufur itu, ya. Ketika dia tidak melaksanakan sholat sama sekali, itu sebetulnya dia sudah kufur. Jadi sudah percuma memang, ya sudah perlu disolati, ya sudah benar dia itu pesannya, ya saya nggak usah dikubur secara Islam, ya dia nggak pernah sholat. Belum lagi dia suaminya juga orang non muslim, ya. Jadi ini sekali lagi memang fenomena sekarang ini sekali lagi sekat-sekat agama itu menjadi luntur, ya, dikalahkan oleh budaya keartisan, budaya hura-hura, budaya apa istilahnya itu karir dan sebagainya, ya. Kadang-kadang itu pengen orang dia terkenal sehingga agama digadaikan supaya nanti dia Ustaz, bersohor, banyak ditulis, banyak diberitakan bahwa kasusnya begini gini, ya. Kadang-kadang itu biar ini maslahat, ya, ini maslahat pribadi ini berbahaya sekali, ya. Ketika maslahat pribadi itu mengalahkan keyakinan, ini sangat berbahaya. Jadi sebetulnya hati kecilnya itu dia tidak tahu, tapi mungkin karena supaya dia tuh kesohor, supaya dia diberita di media, kemudian kembali namanya mencuat, kan ada kasusnya seperti itu, akhirnya ya, ini bahaya sekali, ya. Betapa pengaruh duniawi itu, ya, pengaruh materialisme dan hedonisme itu betul-betul telah mencabik-cabik, ya, keyakinan seseorang, ya, telah mencerabutkan keyakinan seseorang. Ini sangat berbahaya. Padahal keyakinan itu adalah merupakan suatu pegangan yang sangat kuat, modal yang sangat kuat, ya, bagi seseorang untuk menempuh perjalanan kehidupan selanjutnya nanti di akhirat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada penjelasan daripada ayat ini atau faidahnya. Ini masih ada pertanyaan, mohon maaf. Pesan mendiang dimakamkan secara Islam. Oh, maaf. Pesan mendiang dimakamkan secara Islam. Ini maksudnya gimana? Itu terkait dengan pertanyaan di atasnya, Ustaz. Jadi yang Oh begitu. mintanya Oh dimakamkan iya iya. secara Islam. Oh gitu, bukan secara Islam, ya. Ya. Ya tapi kalau dia tuh sebetulnya dia nggak pernah sholat, itu sebetulnya sudah nggak layak dimakamkan secara Islam itu, ya. Ya mungkin untuk menunaikan jiwa, menunaikan pesan dia, yang mungkin dilakukan aja, ya, secara Islami, ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu hanya gambaran saja, lahiriah saja, ya, lahiriah saja dia itu. Tapi kalau di dalamnya dia sudah nggak non muslim sebetulnya. Apalagi kalau dia sudah meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, itu tidak gampang, ya. Meninggalkan sholat dalam waktu yang lama itu tidak gampang, ya. Min fawaidil ayat yahrumu 'alal mu'min, ya, nikahul musyrikat, ya kan? Awalnya begini. Jadi diharamkan bagi orang wanita laki-laki mukmin itu menikahi musyrik, ya, wanita musyrik. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Nah, wa yustasna, nah, di pengecualian di sini jika wanitanya itu adalah ahli kitab. Nah, seperti kata para ulama tadi. Ini ayatnya ini. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum
Iza ataitumuhunna ujurahunna musnina ghaira musafi wala mutahjat. Ini ayatnya ini. Nah, hari ini kata Allah. Ini ayatnya termasuk ayat yang terakhir turun. Kami halalkan bagi kalian wahai kaum muslimin makanan-makanan yang baik dan juga makanan atau sembelihannya ahli kitab. Nah, halal. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Dan nah ini wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita baik-baik dari kalangan mukminat, dan juga wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan wanita baik-baik dari kalangan ahli kitab itu halal kata Allah. Iza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian menikahi secara dengan membayar mahar dan sebagainya. Muhsinina ghairu musafihin. Jadi sekali lagi itu syaratnya tadi. Jadi wanitanya itu betul dia orang ahli kitab, tapi dia adalah wanita baik-baik. Ya, bukan wanita yang biasa keluyuran atau biasa mungkin main pacar-pacaran, main menggunakan di pacar dan sebagainya. Yang ditakutkan ya, kalau udah seperti itu jangan pernah gitu kan. Jangan pernah terjadi ya gitu. Tidak tahu, nah, makanya disyaratkan wanitanya yang baik-baik. Min fawaidil ayat annal hukma yaduru ma'illatihi wujudna wa dafa'i, bahwa hukum itu berkutat atau berputar sesuai dengan ilahnya, sesuai dengan sebabnya. Ya. Hatta yu'min, kita sampai dia masuk Islam. Artinya kalau dia masuk Islam maka boleh. Jadi kalau ilahnya dia masih kufur maka tidak. Fadalla zalika ala annahu mata zala syirk. Ketika kesyirikan sudah tidak ada dalam dirinya, ya, maka dia halal untuk menikah. Wa mata wujida, jika ada maka tidak boleh menikah. Hurima syirk. Kemudian an-zawj wali nafsihi. Nah, ini juga penting ya, bahwasanya yang namanya laki itu adalah wali atas dirinya sendiri. Nah, kalau mengatakan wala tankihu, ya, maka namanya laki-laki tidak perlu wali kan? Ya, beda dengan wanita nanti. Ya. Wal mu'min, faedah lagi, annal mu'min khairu minal musyrik. Ya, walau kana fil musyriki minal awsaf ma yu'jab. Seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada orang musyrik, meskipun dalam diri orang musyrik itu banyak sekali kriteria-kriteria yang membuat tertarik. Ya, hartanya, jabatannya, status sosialnya, pangkatnya, mungkin saja sifat dan wataknya. Ya, mungkin dia baik, ya, tapi kalau dia senama non muslim itu sulit sekali. Ya, karena Allah mengatakan walau a'jabakum. Ya. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith, kata Allah. Nah, sungguhnya tidaklah sama yang baik, yang buruk dan yang baik itu, meskipun yang buruk itu banyak jumlahnya. Fala tu'tabaru bil kasrah, maka jumlah yang banyak itu janganlah tergoda, tidak dianggap. Wala taghtarra bil mahara, janganlah tertipu dengan kecerdasan. Wala bil jauda, dengan kemolekan di luar. Wala bil fasaha, dengan keindahan bicara, jangan terpedaya dengan itu. Wala bi ghairi zalik irji', tapi kembalilah, berpegang teguhlah kepada al-awsaf asy-syar'iyyah, kriteria syar'i, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Ya. Faedah lagi, anna tafadulun nas fi ahwalihim wa anu ala hadin sawa. Ya, laisu ala, bahwa manusia itu berbeda-beda memang. Ada yang tingkat pendidikannya tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Wala abdu mu'min khairu min musyrikin, kata Allah. Ya, orang mukmin itu ya, meskipun dia itu hanya adalah seorang budak, itu lebih baik daripada orang merdeka tapi dia musyrik. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada faedah yang penting sekali, bahwa ar-raddu 'alal ladzina qalu inna dinal Islam dinun musawah. Ini ada bantahan kepada orang yang biasa menggaungkan bahwa Islam itu adalah agama kesetaraan. Ya, ini hati-hati ungkapan-ungkapan syiar-syiar yang mungkin secara zahirah mungkin sepertinya bagus, tapi sebetulnya itu ingin menjerumuskan.
Jadi di dalam Islam tidak ada istilah kesetaraan, yang ada keadilan. Ya, yang ada keadilan. Ya. Jadi kalau kesetaraan itu, maka ahli waris laki perempuan sama, itu setara namanya. Nah, dalam Islam tidak menganut kesetaraan, yang ada keadilan. Jadi masalah lafaz, masalah saja itu sangat rancu. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi yang ada dalam Islam adalah keadilan. Apa keadilan itu? Wad usyai fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempat itu adil. Ya. Makanya dalam Islam itu kebutuhannya seorang anak yang kecil dan besar berbeda. Jadi kalau anak kita yang masih bayi, ya kebutuhannya kan kecil. Ya. Tapi kalau yang sudah dewasa, ya kebutuhannya gede. Nah, otomatis nggak mungkin disetarakan anak kecil dengan anak besar. Nah, kalau hukumnya barat itu setara. Nah, Islam tidak. Karena Islam itu menganut azas keadilan, bukan kesetaraan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah tidak mengatakan innallaha ya'muru bil musawah, tidak. Allah ya'muru bil adli, keadilan. Wad usyai fi mahallihi. Ya, makanya dalam waris mewaris, bagian laki-laki itu lebih banyak dibanding bagian perempuan, itu keadilan. Soalnya kenapa? Karena laki-laki itu banyak bebannya, Bapak Ibu. Ya. Laki-laki itu wajib menafkahi bunda kalau udah tua. Wajib hukumnya. Laki-laki wajib menafkahi adik-adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan jika belum menikah. Wajib secara syar'i. Ya, coba. Kemudian laki-laki wajib jihad, wanita tidak wajib. Ya. Laki-laki wajib sholat Jumat. Ya. Wanita tidak. Laki-laki wajib mencari nafkah, ya, wanita tidak. Nah, makanya itu, maka warisnya berbeda, ya, karena bebannya tadi berbeda. Nah, ini dalam Islam itu. Maka di dalam Islam itu ada istilah kesetaraan, yang ada al-adl. Adil artinya wad usyai fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Ya, adapun kalau kesetaraan itu nanti masuk kepada falsafah komunis. Di mana tuh semuanya sama, padahal tugasnya berbeda. Ya. Jadi al-musawat kalimatun adkhalaha an-nasra al-a'da'ul Islam. Jadi kata-kata kesetaraan itu sebetulnya istilah yang masuk ke dalam ruang lingkup Islam yang tidak dikenal di zaman Nabi dan juga di zaman setelahnya. Baru ini ada istilah selain ini yang dibalik syiar itu ingin mencabik ajaran Islam. Ajaran Islam adalah keadilan, asas keadilan, bukan kesetaraan. Jadi al-Islamu dinul adli. Jadi dinul adli, din yang bersikap keadilan. Wad usyai fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau sesuai dengan porsinya dan sebagainya, ya. Saya kira demikian untuk pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat. Saya simpulkan, ya, ada 4 hal tadi macam pernikahan, 3 disepakati, yang 1 diperselisihkan. Pertama, jika wanitanya muslimah, maka dia haram menikah dengan orang kafir, ahli kitab. Jika wanitanya muslimah, dia haram juga menikahi laki-laki musyrik. Ya, ini 2. Jika laki-lakinya muslim, dia haram menikahi wanita yang musyrik. Yang itu yang selain ahli kitab, seperti tadi Hindu, Buddha. Nah, jadi kalau laki-lakinya muslim, dia tidak boleh menikahi wanita yang musyrik. Ya. Nah, apakah kejawen ini masuk apa? Panjenengan yang lebih tahu mungkin orang Jawa. Kejawen itu masuk kategori ahli kitab apa musyrik itu? Kejawen. Saya kira dia lebih dekat kepada musyrik ini kayaknya. Maka dia sama dengan musyrik. Ya, maka tidak boleh. Ya, laki-laki muslim menikah dengan orang kejawen karena dia musyrik, lebih dekat ke Hindu Buddha dia. Seperti Suku Tengger, ya, di di gunung apa itu namanya? Di Bromo apa Semeru.
suku Tenggernya lebih dekat kepada Hindu, nah, berarti yang musyrik. Ya. Kemudian yang keempat yang diperselisihkan adalah ketika laki-lakinya muslim menikahi seorang wanita ahli kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani. Secara hukum saya katakan tadi itu sah dan boleh, tapi sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari jika masih banyak wanita yang muslimah, insya Allah masih lebih baik, masih banyak itu. Kecuali kalau sudah tidak ada yang muslimah, ya kalau dia menikah dengan ahli kitab, ya saya kira demikian. Dan menikah ahli kitab juga tidak sembarangan, ya dia harus juga orang baik-baik, ya tidak semuanya ahli kitab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat untuk hari ini, dan kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghantarkan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergoda dengan kemewahan duniawi, dengan hiruk pikuk ya dunia ini yang semakin merajalela, semakin membuat orang itu tertipu dan tergoda, ya terutama para pemuda. Ya, semoga pemuda-pemudi muslim dan muslimah ini selalu dijaga oleh Allah, dan juga minimal keluarga kita, ya tidak terpedaya, tidak tertarik dengan hal yang berbau duniawi, sehingga mereka tega menjual agamanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma hfaz auladana, Allahumma hfaz banatina, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, Allahumma hdi auladana li ahsanil akhlaq, la yahdi ilaiha illa anta, wasrif anhum sayyi'aha, la yasrif anha illa anta. Allahumma asli auladana, Allahumma asli banatina, Allahumma asli banatal muslimin, Allahumma asli auladal muslimin, Allahumma asli imra'atil muslimin, Allahumma asli auladana, Allahumma asli azwajana, Allahumma zuqhum al akhlaq al fadilah wal akhlaq al karimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna al-istiqamah fid din, Allahumma rzuqna al-istiqamah fid din. Allahumma shfi mardana wa mardana al-muslimin. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.